bagaimana kita fight orang tua saya luar biasa ngurus anaknya, ibu saya orang tua paling hebat ya, dan kemudian dia ingin anaknya sukses, sampai sekolah saja kita terlibat rentenir untuk membayar. Maka kemudian ini yang menjadi inspirasi, kalau kemudian nasib orang Indonesia dari keluarga miskin akan lebih baik, maka satu keluarga miskin kita cari satu anaknya, kita sekolahkan sampai sarjana agar bisa merubah nasib keluarganya. Ini bagaimana? Praktek saya waktu itu teman-teman adalah ketika kita temukan mereka nggak bisa sekolah, loh kok nggak bisa sekolah, nggak punya biaya Pak. Loh kamu sekolah aja, vokasi, SMK, agar bisa cepat kerja. Ternyata, ya Pak tapi kan nggak punya biaya. Itulah inspirasi saya membuat sekolah SMK gratis untuk orang miskin, dan sekarang sebagian besar mereka sudah bekerja dan saya terharu karena dia membereskan seluruh persoalan keluarganya. Teman-teman ini ceritanya. Jadi ada kisah siapa ini di Takarang ini tembus personel secret number ini. Ini orang Indonesia pertama jadi idol K-pop. Ada yang pernah nonton? Nonton juga ternyata. Ada Kemenparekraf ini menggandeng Silver Queen promo pariwisata dan budaya melalui AI. Ada juga kemudian pasar modal kebanjaran anak muda, ini dari bos LPS-nya, jangan FOMO. Artinya apa? Kreativitas itu difasilitasi terjadi perjumpaan. Itu buat mereka tidak malas. Lanjut. Dan mengasah kemampuan diri. Ada top 3 skill untuk SDM yang berdasarkan global. Mana? Terus ini. Kita butuh sekarang analytical thinking, creative thinking, resilience and flexibility, agility. Jadi yang seperti ini yang dibutuhkan. PNS juga harus begini. Bukan cuma ngeladenin, sore pulang, mesti analitis. Kira-kira kalau ini mau kita kembangkan, mungkin seperti apa? Sama kemudian, di sebelah kiri kita, tambah kesulitan atur jadwal makan ikan, ada startup e-vision. Ini mesin pemberi makan otomatis untuk tingkatkan efisiensi. Teknologi anak muda. Rasanya kalau saya lihat senyumnya, ini anak muda ya. Ubanan juga belum, tertawa, rasanya tidak terlibat pinjol dia. Lanjut. Ada juga. Melek digital ada generasi inovator Indonesia. 5 negara pengguna TikTok itu nomor 1 Amerika. Nomor 2 kalian. Kok tepuk tangan? Ternyata ngaku juga ya. Ini apa namanya data-data yang ada. Dan sekarang orang protes kayak Pak Ganjar, TikToknya kurang seru. TikToknya kurang seru. Screen time orang Indonesia itu ternyata cukup tinggi, 5,7 jam per hari. Kalian berapa jam sehari melototin gadget? 8 jam kebangetan kerja apa? Jangan dong, ya aturlah hidupnya. Bangun tidur cari handphone, mau tidur cari handphone. Kredit pinjol beli handphone baru, habis itu nggak bayar. Jangan. Ini kalau kita lihat Gen Z ini bisa produktif sambil rebahan, tapi saya tidak menyarankan. Artinya banyak cara dan kesempatan bisa kita gunakan dalam situasi perubahan yang terdisrupsi luar biasa ini. 1, mau jualan online bisa. Kemarin yang geger itu apa itu namanya? Yang sempat dilarang TikTok Shop. Oh sekarang sudah hidup lagi katanya. Terus kemudian ada bisa menulis online, ada kemudian gambar online, banyak sekali. Dan harapan-harapan muncul, aku lihat baliho-baliho itu banyak sekali ya sekarang. Caleg atau capres ya? Bukan, gambarnya itu loh, gambarnya sekarang lucu-lucu pakai AI gitu-gitu ya. Gitu. Aku juga mau buat Lanjut. Lalu melek finansial, yang pengen duit angkat tangan. Ya, tanggal duit aja semangat. Teman-teman ini konsumen pinjol kita lumayan gede ya. Konsumen pinjol kita itu anak muda usia 19 sampai 24. Kalian ya? Hati-hati. Akhir hidup pemuda Kediri gantung diri gara terlibat pinjol. Ini
problem besar hari ini yang muncul. Maka kalau mau pinjem aja ke mertua. Malah nggak pinjem tak kasih. Atau Pak masih jomblo Pak, ini jomblonya agak akut, oke. Pinjem ke lembaga keuangan yang kredibel, maka butuh literasi keuangan, ya. Dan kalau kita lihat di sebelah sini, ini teman-teman, katakan tidak pada pinjol ilegal. Oh, kayak kampanye zaman dulu, katakan tidak. Ini cuan bermanfaat bukan untuk happy sesaat. Maka lebih dari 60% pinjol digunakan untuk kredit konsumtif. Ada apa ini? Oh menit ya udah mau habis. Nah 60% untuk konsumtif apa? Beli gadget terbaru, baju ngetren, tiket konser. Ada yang kemarin ketipu konser yang masuk TV? Ada yang beli tiketnya terus kemudian nggak bisa nonton konser? Ada ngaku di sini angkat tangan, naik panggung. Atau sebenarnya 57% pasar modal juga didominasi oleh anak-anak muda. Kalian mau pilih yang mana? Yang produktif atau yang konsumtif? Angkat tangan yang konsumtif. Yang produktif. Kamu sudah di jalan yang benar. Di ruangan ini. Di luar entahlah. Lanjut. Apalagi ini yang mau saya ceritakan. Nah, makanya tolong jaga demokrasi lewat digital. Anak-anak muda kita bisa terlibat, kita punya cita-cita dan kita pingin. Tadi obrolan saya di dalam sana, keren sih menurut saya. Pak Ganjar, IT bisa dijadikan kolateral nggak? Oke, bisa banget. Undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kok belum jalan? Itu komitmen sebenarnya. Dulu saya ingin pecahin telurnya, udahlah. Waktu itu saya mau jadi gubernur ke Jawa Tengah aja. Kalau Anda ke Jawa Tengah, saya pecahin telurnya. Kamu pinjem, tapi saya belum. Maksud saya mesti ada contoh. Dan yang pertama itu ada risikonya. Tapi butuh keberanian untuk memutuskan karena perubahan zaman memang butuh dukungan. Ini menurut saya yang penting. Nah kalau kita bisa menjaga demokrasi kita, 37% milenial Gen Z ini berisiko tinggi terpapar hoax, maka idenya adalah bagaimana gagasan mengemuka, bagaimana memilih dan memilah dengan baik, ada preferensi untuk memilih, maka besok nonton debat. Biar ngerti, orang pikirannya apa ya gitu. Yang pertama dulu pernah nonton debat nggak? Nonton ya? Yang nonton angkat tangan. Dikit bahaya nih, jangan-jangan nggak milih besok. Nonton dong. Terus kemudian bisa dengan melakukan fact check. Apa? Lihat rekam jejak, baca kembali sejarah. Agar ketika kemudian memilih, ini omongannya benar nggak ya? Konsepnya bagus tapi bisa dilaksanakan apa enggak ya? Evidence based, buktinya apa? Maka melihat rekam jejak itu penting. Tapi teman-teman, politik itu 5 tahunan. Ya kadang-kadang berteman, kadang-kadang menjadi lawan. Tapi tolong yang sifatnya menyakiti hati orang dengan identitas, jangan deh. Kita butuh bersatu kok. Jangan lah ya. Kelompok kita yang paling benar jangan deh gitu ya. Black campaign lebih baik negatif campaign. Black campaign itu hoax. Kalau negatif itu nurunin skor nggak Bapak? Apa Ganjar waktu Anda jadi gubernur nggak sukses? Oke. Kita suksesin besok. Karena mesti ada datanya, ada perbandingannya. Dan ini memilih untuk masa depan ini bukan hanya untuk sekarang. Kita ingin menjemput ke 2045 tadi. Lanjut. Ya, mana lagi nih. Maka teman-teman, kita mesti berdikari dan berdaulat. Mesti ada perlindungan intellectual property dan data pribadi. Maka jangan mudah di-share-share. Negara mesti melakukan, membangun sistem security agar kemudian data pribadi menjadi aman. 2, wajib rupiah untuk investasi dan transaksi. Beberapa negara sudah melakukan ini. Tiongkok sama Perancis deal membeli pesawat, bayarnya pakai yuan. Dan kemudian karena duitnya gede, waduh kalau itu nggak kepake di tempat saya. Oke kalau gitu, gimana? Kalau duit yang saya bayarkan ke Anda itu, Anda investasikan ke negara kami, saya kasih insentif. Keren banget ini. Akhirnya perusahaan penerbangan ini berinvestasi di Tiongkok dan dia membuat
industri pesawat terbang. Karena dia mau beli banyak. Contoh-contoh yang kemudian kuat. Dan satu data Indonesia, ini untuk memudahkan kredit regulasi bagi pelaku digital dan kreatif. Hari ini saya itu agak, mana ya, masa satu data nggak beres-beres. Petani butuh pupuk ribut, kelompok miskin tidak dapat bantuan marah, anak-anak sekolah mana yang miskin dan tidak miskin, kalau ada bantuan seringkali orang cerita, kok saya nggak dapat, kok dia dapat. Nah kamu masuk kategori miskin nggak? Enggak sih ya, oh ya kan nggak dapat gitu ya. Tapi kriteria, ukuran, dan datanya inilah yang mesti kita siapkan. Ini contoh-contoh yang ada. Terakhir, maka teman-teman, saya akan akhiri, ini semangat yang ternyata soal generasi muda itu sudah diomongkan oleh pendiri bangsa kita. Beri saya 1000 orang tua, akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Itu orang tua yang udah ubanan. Tapi beri kami 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala, akan kuguncang dunia. Harapan besar itu ada di pemuda, dan harapan besar itu ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah gantian dulu. Dulu dong Pak. Oh, tempat di sini. Iya, tempat dulu Pak. Wih, kapan lagi nih perintah? Sini dulu Pak. Tapi terima kasih Pak sudah memberikan speech. Saya sebagai gini sih kayak kesentil, langsung terbuka pikirannya. Wah. Apa tuh Pak? Ini kursinya keren loh. Kenapa tuh? Ada gelangnya buat kamu cukup nggak? Wah, bukan gelang dong Pak. Bukan gelang. Bukan gelang. Bukan gelang. Ini kursi panas. Iya. Saya jadi salah fokus ngeliat gini, jadi ngeliat sepatu Bapak. Iya, lokal keren bro. Apa tuh? Sepatunya Pak. Oh, iya. Waduh. Nih, Keren Pak. waktu ada apa namanya, anak-anak sneakers. Oh, yang USS kalau nggak salah. Itu. Iya. Keren ya? Keren Pak. Itu aku keren Pak. Rebutan. Jadi produk ini kemudian sehari waktu itu habis. Iya. Iya. Saya ngeluar Pak. Hah? Saya ngeluar nggak dapat saya. Gak dapat ya? Iya. Emang. Tapi keren sepatunya. Sebentar lagi naik lagi nih harganya bro. Ini keren. Ini baju juga sama di Bandung. Oh di Bandung Pak. Oh paper. Tahu. Saya jalan di Tahu. Bandung terus yang jual tuh proaktif banget. Iya. Pak Ganjar ya? Iya. Nuduh. Iya. Iya Pak Ganjar ya? Terus dia datang, ternyata dia cerita, saya tinggal di Amerika cukup lama Pak. Iya. Saya ikuti fashion di Indonesia dan keren banget, saya cari, terus kemudian saya coba kumpulkan mereka, dia buat desain sendiri, sekarang saya jual sendiri, dan dia bisa menginspirasi semua orang bahwa dia kembali ke Indonesia melihat potensi yang gede dan dia contohin. Iya. Keren. Aku kenal Pak nama orang ininya yang punya Diki, dia namanya Diki Pak. Betul. Namanya Diki, AKA-nya Diki Crazy Pak. Oh gitu ya? Iya, karena dia sungguh sangat. Ngobrol dulu aja kali ya. Sini dong, sini dong. Mabuk, Bang. Jangan kemana-mana. Mood swing, mood swing. Oh Gen Z. Gen Z. Waduh. Oh Gen Z mood swing ya. Iya benar. Roasting enak nih. Bukan tugas kita. Kita sih nggak berani. Pak. Gua nggak berani juga. Mundur. Gua nggak berani. Tersangka. Iya, gua nggak berani juga dong. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke sesi burnout. Wis. Namanya itu burn out. Wih. Itu benar sih. Literally-nya. Iya. Jadi kalau ada yang belum tahu, burnout itu adalah acara komedi ya, kayak semacam acara komedi yang diselenggarakan oleh Majelis Lucu Indonesia. Dan kali ini bentuknya roasting. Kita akan bercanda sekaligus bisa mengkritisi lah, ya, mengkritisi salah satu orang yang dihormati. Dan kali ini targetnya adalah Bapak Ganjar Pranowo. Oke, karena lu nggak berani, Nggak berani. gua Sama. Kalau sama nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kita mundur aja. Kita memberikan ke MC yang bermental baja aja. betul. Kayak MC Ada. yang katanya represent anak selatan bro. Iya. Dan yang Maka satu lagi anak gitar skena dikit, bro. gitar dikit soalnya ntar dilihat lah, lu kurang skena gitu. Wah, benar. Jadi kita makin mundur aja kita. Benar. Lu kurang skena sama kurang selatan. Cause you know what? Iya. Apa Wak? Kan harus Indo-Inggris Benar, benar nggak salah itu. Oke, langsung aja kita panggilkan, ini dia MC kita. Give it up for Oza Rangkuti. Dan Sastra Siahi. Silakan. Selamat siang teman-teman. Teman cerita festival. Tepuk tangan dong teman-teman.
Halo, salam kenal Pak Ganjar. Halo Pak, ya. Kenalkan saya Ozar Rangkuti. Dan saya Sastra S. Siapa? Susila Lahi, Mas. Siapa namanya? Saya Ozar Rangkuti. Iya. Ya. Pelan. Saya Ozar Rangkuti. Oh Zara. Ozar. Oh Zara. Iya. Lebih ke Eriko Zara, kalau saya ada Zara. Ya. Kalau saya Sastra S Pak. Ya. Hah? S-nya bukan sila lagi. Itu bukan salah lagi, tapi Solid! ah, Solid! Ya. Sepatunya baru loh. Itu. ya memang Sastro udah bilang tadi Pak di Kalau belakang. dulu waktu Pak. kecil kalau ketemu sepatu baru diinjek dulu. Keren loh. Ini warna yang saya suka nih, merah hitam. Benar. Merah hitam ya. Ah, iya benar. Ya memang Tahu kan? Ya enggak cuma merah hitam aja. Gak usah dikembangin, Mbak. tadi Sastro bilang di belakang. Tolong panitia ada kaos nggak mau saya bagi-bagi? Teman-teman, ini adalah sesi burnout. Benar, Jadi, benar. nanti akan ada yang merosting Pak Ganjar dan ini kan adalah sebuah teknik penghormatan Pak, bukan mengkritik beneran. Benar, ya. benar. Contohnya bisa dilihat seperti Sastra, baju hitam, sepatu merah, Ya. udah siap banget gitu-gitu PDI ya. Hei! Menginjak panggung dengan Maksudnya PD. iya, maksudnya itu. Menginjak panggung dengan PD. Maksudnya itu. Iya. Ya, ada nanti roasting. Iya. Dan tapi Pak, teman saya ini, lu lulusan mana? UI dulu gua. Hah? Lulusan kampus terbaik kok jadi MC? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak. Nggak gini. Tersinggung. Gini. Sorry ya, MC itu kan pekerjaan yang jujur gitu. Oke. MC itu bukan pekerjaan yang curang. Oke. Karena yang curang bukan MC. Tapi? MK. Dia yang ngomong loh ya. Iya. Kita lah yang ngomong ya. Benar. Maksudnya tolong dong. Maksudnya apa? MK. Bisa aja paman. Iya. Tahu nggak singkatan MK? Apa sih? Membantu keponakan. Iya. Oke. Gitulah kira-kira ya. Iya. Tadi dia bilang MK nggak jujur. Ya. Benar. Karena yang jujur cuman Pak Ganjar. Betul. Pak Ganjar nggak mungkin motong jalan pintas untuk ke atas. Gak mungkin. Motong bansos nggak mungkin Pak Ganjar. Iya, yang mungkin dipotong cuma video roastingan Kiki. Ya. Oleh editor trans maksudnya. Lo nggak ada editor ya? Oleh editor editor trans. Nggak boleh dikat ya? Iya, benar. Iya. Tapi Pak Ganjar ini kalau kita pikir-pikir secara dalam ya. Secara dalam, Pikir, oke. Sebenarnya agak mirip Coki Pardede gitu. Hah? Kenapa? Sering blunder dan partnernya orang Madura gitu. Iya. Iya, Pak Mahmud jualan bebek carok. bukan itunya. Betul. Lu bilang, tapi memang Pak Ganjar ngeluarin lagu terbaru teman-teman. Ya. Udah ada yang tahu? Hobi saya blunder. Enggak lah. Karena blunder hobi saya. Tapi lebih blunder cawapres nomor 2 gitu. Cawapres Thailand. Tekdung Catat. IKN. Catat. Udah nyebut begitu. Oh, nggak boleh. Nggak takut. Takut sih sebenarnya. Ya. Pak, bantu Pak, jangan direkam teman-teman ya. Oja, Ini beneran nggak boleh direkam teman-teman. nggak bahaya tak? Oh iya, jangan. Iya. Kalau yang rekam audionya dimatiin aja ya teman-teman. Ya tolong jangan direkam teman-teman, apalagi kalau HP kalian Infinix. Iya. tolong. Resek-resek doang itu. iPhone nggak mau. Iya. Yang ketahuan ngerekam iPhone-nya diganti iPhone PS Store, mampus. Mampus lu, rasain lu. Iya. Tapi kemarin waktu debat capres tuh saya sama Sastra kita nobar Pak. Wah nonton Pak, nobar Pak kita. Jujur gue seneng banget, debat capres itu sengit banget. Antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu kayak, wah seru. Loh, kan ada satu orang lagi. Lah itu capres, Iya. saya moderator. Enggak, emang itu debat? Emang apa? Bukan. Tapi, Debat tepat. iya terlalu, yang satunya itu terlalu rapi. Iya. Public speakingnya juga bagus banget kan. Betul. Jujur ya, kalau gue punya public speaking sebagus beliau, gue nggak akan jadi capres. Iya. Ini gue jadi sales jualan Iya. mobil, ya kan kaya gue. Iya. Heeh. Betul. Gue walaupun capres yang nomor 1 juga jualan kan, Jualan apa tuh? agama. Nah,
Buku agama, buku. Sempat jual jus ama dia. Ya. Tapi capres 2 juga ada statement juga kemarin kan. Ada statement ya? Kalau rakyat gak suka saya nggak usah dipilih. Oke. Karena saya nggak haus kekuasaan katanya kan gitu. Gak haus kekuasaan. Iya. Oh, nyapres 3 kali. Iya. Sorry. 4 kali ya main cawapres. Siap. Tapi kita respect tepuk tangan dulu lagi untuk Pak Ganjar ya karena beliau ini menyempatkan datang ke acara teman cerita di tengah kesibukan. Karena kan semua capres lain lagi pada sibuk kan. Benar. Capres lu lagi sibuk apa? Jadi dancer Agnes mau tabrak. Ya. Tapi sesibuk-sibuknya capres nomor 2 teman-teman ya. Lebih sibuk tuh capres nomor 1 memang. Kenapa? Nama Attack on Titan gitu. Iya. Iya lagi ramai. Nonton Attack Titan sama Fadil Jaidi. Iya. Mahal-mahal bayar Fadil Jaidi jadi presiden nggak jadi. Itu dia. Ya. Ini saatnya Gen Z teman ceritanya Pak Ganjar. Iya. Karena selama ini Nadia Omara, Pak. Iya betul Pak. Nadia Omara. Udah saatnya Gen Z nyenggolnya politik. Ya. Gak cuma nyenggol Zarif biasanya Pak. Gitu. Biasa Kapan lagi Zarif. coba kita punya presiden yang mirip BA Esport, teman-teman. Iya, Ya kan? Iya. Iya, jadi kita akan ada teman lagi ya. Ya, ini ada 3 teman kita yang akan siap untuk roasting Pak Ganjar ya. Betul. Yang pertama ini jauh-jauh didatangkan oleh MLI dari Malang. Betul. Ya, oke. Sekali lagi kita ingatkan jangan merekam teman-teman ya. Jangan direkam, teman-teman. Udah foto-foto aja. Ya. Gak apa-apa ya. Oke, kalaupun upload di second account lo aja, jangan Ya. supaya ada sedikitnya. Yang bionya si slasher itu loh. Ya. Ya, masa nggak tahu sih. Iyalah. Oke, langsung aja, Cas. Langsung aja kita Kita roster pertama. Roster pertama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dani Aditya. Oh butuh mic ya? Saya kira nggak perlu, mau teriak langsung tadi. Atau kita roasting duluan ya? Mentang-mentang saya rakyat, suara saya langsung dipuja. Iya. Perkenalkan dulu Pak, saya Dani Aditya, komika disabilitas pertama di Indonesia. Kata Bapak tadi, sepatu baru harus diinjek dulu ya. Sepatu saya baru terus Pak, belum pernah injek tanah. Di sini saya ditugaskan roasting Bapak ya. Gak ditugaskan oleh Bapak. Kalau milih Bapak nantilah Februari nanti. Saya milih siapa? Rahasia. Tolong dicek ada tenaga medis nggak? Salah makan kayaknya. Lanjut. Yang butuh obat bukan hanya dia loh Pak, saya juga butuh obat loh. Pak Ganjar Pranowo, saya bangga dengan Pak Ganjar Pranowo. Beri tepuk tangan ke Pak Ganjar Pranowo. Karena hanya beliau satu-satunya orang yang menyebut disabilitas waktu debat capres kemarin. Kenapa Pak butuh banget suara disabilitas?
hebat Pak Ganjar menganggap disabilitas memiliki suara yang sama dengan yang non disabilitas. Ya, tapi satu-satunya Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya amankan aja ya. satu-satunya yang saya dengar itu disabilitas di kamar tidak lainnya itu harus dipentingkan sama Pak Ganjar. Saya dengar kamar tidak, saya merasa jadi anak pang gitu ya. Iya, saya langsung pingin joget mosing gitu. Tapi nggak jadi Pak, nggak jadi. Takut apa cedera ya. Karena disabilitas nggak ada asuransi yang berani nanggung kecuali BPJS. BPJS pun ngantinya lama banget. Selama nunggu MU menang lah. Ini bisa meningkatkan emosi ini kayaknya. Ya, kalau Bapak, saya boleh usul nggak Pak? Kalau Bapak nanti jadi presiden, tolong antrian untuk disabilitas BPJS itu dipercepat. Masa Dufan ada fast tracknya BPJS enggak gitu. Tidak butuh berobat loh, bukan butuh kora-kora loh. Saya yang bangga lagi sama Pak Ganjar itu. Pak Ganjar lebih baik daripada Pak Jokowi adalah visi dan misinya. Visi dan misinya Pak Ganjar adalah merangkum semua kartu saktinya Pak Jokowi jadi satu dalam KTP, jadi KTP sakti ya Pak. Hebat banget, saya baru dengar sekarang KTP sakti. Saya tahu dari kecil adalah kelas sakti Pak, bukan KTP sakti. Mana kita fikirnya dari dulu sampai sekarang gak ketemu-temu. Iya. Dan Pak Jokowi pernah bilang, pilih pemimpin yang berambut putih, yang memikirkan rakyat. Saya langsung terbayang Inuyasha Pak. Nggak kebayang Bapak ya. Mungkin karena saya itu wibu gitu. Saya suka di Jepangan. Kalau Bapak kan suka olahraga ya hobinya. Hobi kok nggak pada disabilitas Pak. Hobi harusnya bisa menjelaskan hobi dengan disabilitas gitu. Bikin hobi yang mengandung disabilitas. Contoh, gerak jalan sambil mendorong kursi roda. Menyanyi lagu poco-poco pakai bahasa isyarat. Jadi disabilitas itu senang Pak. Kalau disabilitas senang, Bapak pun bisa menang. Katanya butuh suara disabilitas. Jujur, sampai sekarang saya deg-degan. Bisa ada Pak Ganjar depan saya roasting lagi. Orang dan disabilitas yang pertama kali saya roasting, Pak Ganjar. Pak Ganjar mengunjungi YPAC,
keren banget. Bapak tahu gak? Bapak di YPAC itu kita berasa mayoritas Pak. Bapak yang minoritas sehat sendiri. Hebat, hebat. Dan Pak Ganjar itu yang hebatnya lagi, saya sampai ditekan kangen. Saya suruh roasting salah satu anggota Banteng. Saya kan bukan petugas taman safari ya. Suruh ngadepin Banteng loh. Jujur, yang saya lakukan mulai tadi pagi sampai siang ini adalah nonton YouTube video Matador. Supaya bisa saya halau Bantengnya gitu. Takut saya disudut. Tapi Pak Ganjar kan rambutnya yang putih, bukan moncongnya ya. Yang saya ingat lagi dari Pak Ganjar adalah saya takut lupa. Saya mau ngomong lagi takut. Pak Ganjar pernah bilang gak apa kritik saya asal mau dikritik balik. Jujur saya takut ini Pak. Tenang, aman kok di sini. Saya kalau dikritik, ngamanin yang kritik kok gitu. Pasti nggak mungkin hilang gitu. Jujur Pak, saya nggak butuh dikritik, butuhnya dibayar. Kalau nggak dibayar, mending nggak roasting Bapak lah. Roasting Jokowi lagi, lebih gampang di roastingnya. Dan apa ya, Pak Ganjar itu saya lihat followingnya cuma follow 3 orang loh. Akun Instagram Bapak. Anaknya, istrinya, sama Pak Ganjar. Pak Mahfudnya mana Pak? Pak Mahfud nggak di follow. Katanya solid. Belum Pak Mahfud apa sama jawab 30 followan. Tapi kan kesolidan itu nggak bisa dilihat dari follow-followan Instagram aja. Bisa dilihat di keseharian juga. Waktu daftar di KPU, bajunya Pak Ganjar sama Pak Mahfud nggak sama. Yang sama visi misinya ya Pak. Bismillah komisaris. Wakil menteri juga apa? Dan PD itu menyunjung katanya solid. Tapi bagi saya utama nggak solid Pak, sholat. Makanya Pak Ganjar jadi iklan asal di RCTI itu karena yang penting sholat. Sholat nomor 2. Ya, saya Dani Aditya, terima kasih. Selanjutnya saya panggil teman saya Pak. Dia lebih sehat daripada saya. Kalau mau dipukuli nggak apa Pak, saya bantu malah. Kita panggil McDaddy.
Terus bang, terus bawa aja terus bang, terus. Suruh ke basement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suntangan dulu pak. Tuh pak. Saya kira tadi itu jongkok ya. Ganteng banget, kayak personil BTS, luar biasa. Tapi saya kecewa sama Pak Ganjar. Tadinya saya mau pilih Pak Ganjar, tapi di sini Pak Ganjar mentertawakan disabilitas. Boleh tepuk tangan buat Dani Aditya dulu dong. Luar biasa sekali. Dani Aditya lebih hebat dari Pak Ganjar. Belum apa-apa udah dapat kursi. Bapak mau kayak Dani. Nggak usah kampanye Pak. Sakit aja bertahun-tahun. Luar biasa sekali. Teman-teman terima kasih sudah hadir di sini. Mendukung atau tidak mendukung, tapi teman-teman udah support sama Pak Ganjar, mendoakan Pak Ganjar mendapatkan hasil yang terbaik. Cukup menjilatnya sampai situ saja. Kita mulai roastingnya. Begini Gan. Juragan, maksudnya juragan. Juragan Ganjar. Juragan Ganjar. Tapi sebelumnya ini anak muda semua Pak di sini Pak. Saya mau absen dulu. Mana anak muda yang U20? Usia 20 maksudnya, usia 20. Wah nggak ada yang ketawa nih. Pak Ganjar, sebenarnya ini adalah pertemuan kita yang kedua kalinya Pak. Masih inget nggak? Jangan pura-pura. Biar bagus di Instagram, jangan pura-pura. Nggak ingat. Gak inget. Jadi pertama kali kita bertemu itu sekitar tahun 2018. Pak Ganjar bilang sama saya, kita ketemu yuk. Gak mungkin Pak Ganjar gitu ya. Kita ketemu di Metro TV Pak. Saya, Bapak sama Atta Halilintar. Saya ngelihat di situ cara Bapak berbicara, cara Bapak menyampaikan program-programnya. Ini nggak tahu ingat atau tidak, saya nyamperin Bapak, saya bilang, Pak Ganjar, saya yakin Anda akan menjadi presiden berikutnya. Kenapa saya yakin? Karena saya belum tahu lawannya pada saat itu. Tapi setelah tahu saya makin yakin Pak Ganjar akan menjadi presiden ke 2024. Jujur Pak, saya nerima job ini tuh kayak jihad Pak. Saya pergi ditemanin istri keluar, istri mendoakan saya. Saya bilang sama istri, Mam, kalau saya tidak pulang hari ini, jangan dicari. Itu tandanya saya sudah dukung Pak Ganjar. Jujur teman-teman, tidak mudah untuk merosting orang hebat seperti Pak Ganjar. Kita harus hati-hati. Saya tanya sama istri, kebetulan istri saya itu teman kombut saya. Apa ya kira-kira roasting Pak Ganjar? Pak Ganjar? Yang pelawak itu bukan. Itu Ginanjar. Oh, Pak Ganjar, iya. Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, M-Banking. Oh, M-Bankingnya nggak ada ya? Saldonya kosong, buat kampanye ya Pak? Saya tanya ke istri apa-apa ya? Bahas aja. Pak Ganjar itu orangnya sombong.
tapi ganteng. Apaan sih lu? Sombong dari mana? Istri saya ngasih artikel Pak sama saya Pak. Jadi di artikel itu Bapak sedang mengisi acara, jadi pembicara di acara seminar inovasi apa? Sore Pak. Sore Pak. Maju Pak. Ya. Gimana Mas tadi Mas di roasting sama anak sendiri Mas? Ada yang menarik saja. Sejak kapan dia belajar jadi komika begitu ya? Ternyata diajarin oleh orang-orang kreatif dan dia berani mencoba untuk melakukan itu. Menurut saya menarik. Yang saya lihat adalah proses kreatifnya saja. Ada aja ini tadi dari roasting itu kan sebenarnya menarik ketika anak-anak muda ini ingin mengkritik sebenarnya, tapi memang masih ada pasal-pasal di dalam undang-undang ITE yang sebenarnya mengkhawatirkan. Kalau dari Pak Ganjar ini melihatnya seperti apa dan sikapnya akan seperti apa? Ya, saya kira undang-undang ITE sudah dikoreksi ya sekarang. Dan dulu sejarahnya kan orang mengkritik penjajah tidak boleh. Maka kemudian dimunculkan pasal karet yang orang sebut sebagai hadsaya artikelen itu. Dan kemudian nggak pernah dipakai. Nah, kemudian undang-undang memunculkan dan ada orang yang dirugikan. Terus kemudian ya pasal-pasal itu seperti karet itu tadi, lentur. Rasanya dalam dunia modern, demokrasi yang berjalan dengan baik, ya kritik untuk kritik sesuatu yang biasa saja. Ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah ya tidak menyakiti, kritiklah kebijakannya, tapi jangan mungkin maaf ya fisiknya, terus kemudian sukunya, agamanya, golongannya. Saya kira itu menjadi barrier yang mungkin orang jangan ditembus dong yang itu. Tapi kalau kritik kebijakannya menurut saya boleh-boleh saja. Saya 10 tahun kurang lebih menjadi gubernur mendapatkan kritikan-kritikan seperti itu. Maka seringkali kalau mereka kritik, datang aja. Kita ngobrol yuk, kita diskusi ya. Itu jauh lebih menarik. Artinya pasal karet soal kritikan itu perlu dievaluasi. Oh iya dong, iya. Dan pejabat jangan baperan kalau dikritik gitu. Ya. Tadi kan Komika bilang minta fast track buat disabilitas itu ya. Terus juga yang kedua, setiap ada pejabat itu pakai pajero, pakai strobo. Nah kalau Pak Ganjar sendiri gimana tuh terhadap dua itu? Iya, sebenarnya kalau dia memang butuh cepat, karena dia harus menyelesaikan sesuatu, boleh menurut saya. Tapi ketika masih bisa direncanakan waktunya, baik juga untuk biasa saja. Tidak perlu menggunakan bantuan-bantuan seperti itu begitu. Kalau yang fast track disabilitas Pak? Ya, kalau disabilitas sebenarnya kan dia memang butuh fasilitas untuk kesetaraan. Jadi kalau kita merencanakan sebuah perencanaan pembangunan, libatkan mereka. Sehingga apa yang menjadi kepentingan mereka kan bisa terpenuhi. Apapun yang dia butuhkan, tidak hanya itu. Fasilitas pendidikan, kesehatan, fast track, semuanya itu dia dibutuhkan. Itulah setara. Kalau Mas Ganjar melihat dari roasting-roasting anak muda ini, ada concerns yang mereka sampaikan itu seperti apa sih? Ya sebenarnya dia menyampaikan konten yang bagus, persoalan-persoalan di masyarakat dengan gaya yang lucu. Ya, kadang-kadang sedikit menyengat gitu ya. Dan itu sebenarnya bagian dari gimnastik perasaan. Sehingga kalau orang nanti dikritik itu ya biasa saja. Dengarkan kontennya, ya. Dengarkan kontennya, jangan kemudian lihat bahasa dan mimiknya gitu. Kontennya aja, intinya kan mereka menyampaikan itu dengan gayanya. Ada yang serius, terus kemudian ada yang ngelawak gitu, biasa saja. Gitu ya? Oke, kasih ya. Yuk. Perkembangan konten kreator Pak? Hah? Terkait pertumbuhan dan perkembangan konten kreator. Oh bagus sekarang, mesti didapat fasilitas itu. Ya. Mungkin Pak sebentar, ada persiapan nggak sih tadi waktu mau ngerosting Bapak? Iya persiapan lah, utamanya mental ya. Hah? Ya deg-degan, ini tangan juga masih basah sampai sekarang. Hah? Emang dikasih uang jajan? Udah enggak? Hah? Udah enggak? Ya kan coba mandiri. Oh. Iya.
Persiapannya apa aja, dari riset-riset juga nggak soal program-programnya Ayah atau gimana? Udah natural sih ya kalau soal itu ya. Jadi ya mayoritas itu persiapannya cuman dikompil aja jadi satu kesalahannya gitu. Tapi generally Bapak emang orang yang bisa take a joke berarti? Iya, apalagi jok-jok satir tuh masalahnya Bapak seneng banget kayak gitu. Tapi ya ini juga pertama kali aku on stage kan terkait hal itu, ya asik juga sih sebenarnya. Artinya juga menyuarakan juga dari suara anak muda yang lain juga, dari Gen Z, dari milenial yang lain. More or less lah ya. Tapi ya nggak usah sering-sering lah ya. Susah nulis materi. Itu udah ya, aman ya. Ya makasih semuanya, istirahat ya, sehat-sehat. Kita